Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Novitasari, NIM 678 dari Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Syailin Nihla, MPD, yaitu akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Dampak Pendekatan Berbasis Kualitas pada Pembelajaran di SDN 7 tahunan. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya akan membahas sedikit tentang di SDN 7 tahunan. Pendekatan berbasis kualitas telah berhasil diterapkan dan memberikan hasil yang positif dalam konteks pendidikan menengah dan tinggi. Namun, penggunaan pendekatan ini di SD masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui dampaknya secara khusus pada anak-anak di usia dini. Dengan menerapkan pendekatan berbasis kualitas, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam beberapa aspek pembelajaran, seperti mengembangkan kurikulum yang relevan, terus pemilihan metode pengajaran yang sesuai, penilaian yang akurat, dan pengelolaan kelas yang efektif. Nah, itu menurut Astari tahun 2017. Pada penelitian ini, saya bertujuan untuk mendalami potensi pengembangan kualitas pembelajaran di SDN 7 tahunan melalui pendekatan berbasis kualitas. Penelitian ini juga melibatkan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendekatan berbasis di SDN 7 tahunan untuk mengkualitaskan pembelajaran. Hal ini untuk memahami kendala yang memungkinkan muncul dan menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, pengelolaan sekolah, dan guru untuk mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang lebih efektif di SDN 7 tahunan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama yaitu bagaimana pendekatan guru dalam pembelajaran di SD Negeri 7 tahunan. Yang kedua yaitu bagaimana sih dampak pendekatan berbasis kualitas pada pembelajaran di SDN 7 tahunan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengkaji dampak pendekatan berbasis kualitas pada SDN 7 tahunan. Selanjutnya yaitu di sini akan membahas tentang bab 2 kajian pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 kajian teori yang saya buat, yaitu pertama tentang pengertian pembelajaran, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran dan pendekatan studi tentang belajar, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang direncanakan terarah dan sistematis antara guru dan peserta didik yang bertujuan untuk mencapai perubahan tingkah laku dan mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran juga terlihat sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi dengan lingkungan belajar dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan ini dirumuskan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan menentukan hasil yang diharapkan, seperti halnya yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan, yang kedua yaitu pengembangan keterampilan, yang ketiga pembentukan sikap dan nilai, dan yang terakhir yaitu perkembangan kompetensi. Selanjutnya yaitu membahas tentang pendekatan pembelajaran dan pendekatan studi tentang belajar.
Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, jenis pendekatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Selanjutnya yaitu membahas tentang pendekatan berbasis kualitas. Ada beberapa jenis pendekatan berbasis kualitas. Menurut Dr. Agus Barudin tahun 2019 terbagi menjadi 5 jenis pendekatan berbasis kualitas. Yang pertama yaitu pendekatan total quality management. Pendekatan ini melibatkan seluruh elemen dalam sistem pembelajaran termasuk guru, siswa, kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Yang kedua yaitu pendekatan continue improvement. Pendekatan ini menekankan pada perbaikan terus-menerus dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan Deming. Pendekatan ini berdasarkan siklus perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, mengecek, melakukan tindakan, dan yang keempat yaitu pendekatan Six Sigma. Pendekatan ini menggunakan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi dan mengurangi cacat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pendekatan Lean Management. Pendekatan ini berasal dari praktik di industri manufaktur dan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu membahas tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor internal meliputi 3 faktor. Yang pertama faktor jasmani, yang kedua psikologis, dan yang terakhir faktor kelelahan. Faktor jasmani adalah kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor kelelahan dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani yang ditandai dengan kecenderungan anak membaring tubuh dan kelelahan rohani yang ditandai dengan kelesuan dan kebosanan. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat bakat, dan motivasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, dikelompokkan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua yaitu faktor sekolah, dan yang terakhir yaitu faktor masyarakat. Faktor keluarga meliputi orang tua, dan faktor sekolah meliputi pendidikan, dan faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu membahas tentang kerangka berpikir. Yang pertama yaitu analisis dampak pendekatan berbasis kualitas pada pembelajaran SDN 7 tahunan. Yang pertama meliputi guru, yang kedua pendekatan pembelajaran dan pendekatan studi tentang belajar, yang ketiga yaitu teori pendekatan berbasis kualitas, yang keempat pengumpulan data, yang kelima observasi, dan yang keenam wawancara, terus analisis data dan pembahasan, terus hasil penelitian yang terakhir.
Kerangka berpikir ini, penelitian ini akan mengacu pada teori-teori pendekatan pembelajaran dan studi tentang belajar yang relevan. Contohnya, teori yang dapat digunakan adalah teori konstruktivisme, teori kognitif, teori behaviorisme, yang terakhir yaitu teori sosial kognitif. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Dalam penelitian ini saya mengambil 4 penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jeffy Mariani tahun 2021 yang berjudul tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini, melihat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Fitri Muhammad Zulfar A dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul penerapan media pembelajaran interaktif berbasis blended untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di SMKN 3 Loksemawe. Dalam penelitian ini untuk menerapkan interaktif learning berbasis pembelajaran blended untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang menitik beratkan pada model pembelajaran project based learning. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Elizabeth Patras Agus tahun 2019 yang berjudul meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah dan tantangan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan kebijakan manajemen sekolah dan tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan dilakukan oleh Ferry Ahmad tahun 2020 yang berjudul pelatihan peningkatan kualitas evaluasi pembelajaran bahasa Arab berbasis information dan communication technology untuk pengajaran bahasa Arab. Dalam penelitian ini, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam kegiatan belajar mengajar terutama dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu memasuki bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian, yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, yang keempat yaitu instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis tes, wawancara, atau observasi. Dalam konteks pendekatan berbasis kualitas pada pembelajaran di SDM 7 tahunan, penelitian kualitatif dapat melibatkan wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua untuk memahami persepsi mereka tentang dampak pendekatan berbasis kualitas. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekolah yang beralokasi di SDN 7 tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Yang ketiga yaitu tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya membuat 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, dan yang terakhir dokumentasi. Selanjutnya yaitu tentang instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu guru yang dipilih atau digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini,
Saya menggunakan penelitian kualitatif berperan sebagai instrumen. Penelitian ini menggunakan pedoman observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Sekian dari hasil presentasi proposal saya. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.